Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala di nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma nabiy ba'da. Ibu-ibu dan mbak jamaah majelis taklim ya, Al-Wardah yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan Rabu pagi ini saya bisa hadir bertemu dengan ibu-ibu semua. Di antara yang hadir ada yang belum menikah? Tunjuk tangan yang belum menikah. Oh, lebih banyak yang sudah menikah ya, 3 orang. Yang belum menikah berarti ini memang ajang untuk mencari ilmu ya. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan sebelum menikah, semakin takut untuk menikah loh. Enggak ya. Dulu saya ketika menikah itu tidak tahu apa-apa. Jadi ketika dilamar mengatakan iya, terus kemudian menikah. Begitu menikah saya harus apa dan bagaimana itu tidak punya ilmunya. Tetapi karena kita berproses dan saya mau belajar, jadi betul ikut kemana-mana, ada acara kajian apa saya ikut. Kemudian juga dengan membaca buku sampai akhirnya kemudian pernikahan saya sudah bulan Oktober kemarin masuk ke usia 30 tahun ya. Sudah punya anak, sudah besar-besar, dan saya sudah punya cucu ya. Cucu saya ada 6 dari 3 anak ya. Jadi masih ada 5 lagi yang belum menikah ya. Saya kalau 1 anak 3 saja berarti saya cucu saya 8 kali 3 ya, 24 ya, Masya Allah gitu. Betapa bahagianya memiliki anak banyak dan cucu yang banyak begitu. Tidak mudah untuk membangun sebuah rumah tangga, dan saya juga seorang konselor sosial rumah keluarga Indonesia, jadi juga menangani beberapa kasus-kasus yang ada dalam rumah tangga, baik yang sifatnya itu keluarga-keluarga muslim maupun keluarga-keluarga am. Keluarga am ini keluarga yang dibentuk dengan kepahaman agama yang biasa saja begitu. Sehingga kemudian ketika dalam konseling biasanya itu pertama dengan istri, kemudian dengan suami, baru kemudian berdua. Sampai pernah terjadi itu betul-betul pingsan ya, pingsan di depan saya ketika, karena suaminya mengatakan begini, setuju atau tidak setuju Umi mengatakan apapun saya akan tetap menikah lagi. Wah itu kan langsung buk istrinya itu di depan konseling itu pingsan bu, betul langsung kenceng itu ya. Terus kemudian saya kaget, saya tolong gitu, ibu bangun gitu. Dan suaminya ekspresinya biasa saja, tidak khawatir, tidak apa. Nah dari situ sudah saya dan suami melihat bahwa cinta sudah memudar di suaminya, karena reaksinya kan spontan itu, dia juga Mi malu, pingsan di sini malu. Jadi itu nggak ada bayangan saya ya, misalnya ya Allah ya Rabbi Umi maafkan perkataan Abi, itu idealnya begitu ya. Tapi tidak ada. Berarti saya dan suami memutuskan bahwa memang ini sudah tidak bisa ditahan. Artinya memang kalaupun dipertahankan itu akan menjadi sebuah pernikahan yang penuh dengan ya tidak ada keikhlasan dalam taat kepada Allah, karena sudah saling mengabaikan dan akhirnya bercerai. Karena si istri mengatakan kalau Abi tetap menikah lagi maka saya akan bercerai. Kalau beliau PNS itu kan prosesnya panjang. Kalau PNS itu harus persetujuan, ada surat persetujuan dari atasan, lapis berapa itu. Saya bilang susah betul ya Bu ya, tapi dia memutuskan sudah bulat dan akhirnya kemudian pulang, dan Allah kasih kemudahan bisa pindah ya ke daerah asal, dan
Eh, saya pikir ini berakhir dengan baik ya, artinya semua anaknya memutuskan ikut ibunya, 3 anak, kemudian yang suaminya menikah lagi dan sudah hidup sendiri-sendiri. Kelihatannya baik-baik saja, tapi pasti ada luka di situ. Ya, ada luka terutama luka di anak-anak. Karena anaknya gadis 2. Itu kelihatannya baik-baik saja, tetapi pasti ada retakan. Ya, jadi retakan psikologis pada sebuah keluarga itu bisa terjadi pada kalau anak-anak itu sejak dalam kandungan. Jadi kalau anak-anak ibu-ibu yang sedang mengandung kemudian tidak ikhlas atau gejolak emosinya tidak tertahankan, itu sudah ada retakan psikologis dalam bayi, dalam otak bayi. Makanya kalau dalam Islam itu kan betapa orang yang sedang hamil itu harus menjaga diri dengan sebaik-baiknya, berprasangka baik, ya, banyak tilawah, menjaga adab keseharian, itu dalam rangka menjaga. Nah, retakan dalam otak bayi sejak dalam kandungan itu berlanjut nanti ketika lahir. Ketika lahir kemudian sambutan dari ayahnya tidak begitu, ya, itu juga sudah retak lagi. Nanti ketika kemudian usia setahun pengasuhannya tidak baik, retak lagi. Sampai kemudian kita ada definisi, ada anak susah diarahkan, ada anak usia 2 tahun dikatakan nakal. Itu karena retakannya dari bayi itu, seperti itu. Ya, jadi Masya Allah betapa Allah itu memberikan satu aturan luar biasa kepada orang yang sedang hamil. Menyusui itu bisa buat retakan juga itu. Menyusui dengan cara tidak ikhlas. Tahu Bu, menyusui tidak ikhlas, ya. Itu biasanya kan merasa lelah, capek, bahkan kadang-kadang marah dengan bayinya ya. Misalnya apa? Kok nggak kenyang-kenyang toh Dek? Udah mimik 1 jam loh. Bunda tuh kan capek. Itu retakan Bu, jangan dikira ya. Itu bayi mendengar. Berarti oh Bunda menyusui saya dengan perasaan tidak nyaman. Seperti itu. Makanya kalau misalnya sekarang ini anak-anak dari mulai TPA, playgroup, TK, itu banyak sekali masalah itu karena banyak retakan sejak dalam kandungan. Makanya kalau terus gimana? Apakah retakan itu bisa diperbaiki? Bisa, dengan memperbaiki pola asuh. Kalau pola asuhnya baik, insya Allah kemudian sedikit-sedikit retakan itu akan bisa sembuh. Hati-hati ya para bunda yang memiliki anak masih kecil-kecil, itu gampang sekali itu retak di sini. Retakan psikologis namanya. Oke. Saya juga konselor keluarga, juga konselor untuk anak-anak. Jadi memang kalau dikatakan mumet gitu ya, itu luar biasa Bu, luar biasa. Jadi dari mulai anak-anak, jadi saya punya sekolah itu dari taman bayi ya. Taman bayi itu usia 6 bulan, 1 tahun sampai 3 tahun itu TPA, itu playgroup itu. Kita permasalahan sekarang sangat kompleks sekali, ya. Ada wali murid mau konsultasi ke saya, baru ngomong sudah nangis, sehingga tidak jelas dia mau ngomong apa. Saya tunggu saja sampai dia kemudian melepaskan sedihnya. Terus saya tanya, kenapa ibu menangis? Saya malu, karena saya seorang guru, tapi anak saya bermasalah, ya. Jadi lebih kepada dianya, bukan kepada anaknya. Malunya itu tidak berhenti-henti itu sampai tisu itu berapa. Terus saya tanya lagi, putra ibu kan baru 1. Iya, baru 1. Nah itu yang menambah saya tambah sedih, karena baru 1 saja saya sudah merasa gagal. Seperti itu. Jadi guru anaknya tidak bagus, malu. Udah gitu ada perkataan mertua, lagi siji wae yang ngurus raiso, luka lagi. Jadi ibunya juga punya retakan juga ya. Sampai akhirnya kemudian memang ketika saya gali, sebenarnya persoalannya sederhana. Apa Bu? Komunikasi. Ya, dengan suami, juga komunikasi dengan ibu mertua. Ketika diulur gitu, akhirnya ketemu kuncinya, akhirnya diperbaikilah. Begitu sudah itu selesai nangisnya, dia mengatakan begini, Bismillah Bu Nunung, saya akan memperbaiki pola komunikasi saya dengan ibu mertua saya akan mulai bicara dengan suami saya, Bismillah semua akan beres dan baik-baik saja. Saya bilang gitu, masalah selesai, saya bilang. Ya ternyata konseling itu tidak belit-belit ya, tungguin aja dia nangis sampai rampung gitu, terus ditanya kenapa nangis kan gitu ya.
terus dikasih arahan sedikit, akhirnya timbul sebuah kesadaran, selesai, ya seperti itu. Nah, hari ini kita akan bicara soal strong family, jadi keluarga yang kuat. Dalam Islam sejarah banyak sudah menyebutkan contoh-contoh keluarga yang sangat luar biasa. Makin bertambahnya zaman, situasi makin berbeda. Ingat ibu-ibu yang sudah usianya 50 tahun ke atas, ya, atau kita berkaca dari keluarga simbah kita atau buyut kita, kayaknya oke saja. Ya, ada yang mungkin simbahnya istrinya 2, ada yang mungkin punya keturunan beristri banyak. Itu biasanya katanya nurun ya. Ini kemarin ada tapi baik-baik saja. Saya punya teman, istrinya menikah lagi, suaminya menikah lagi, yang milihkan dia, dia pilihkan, dia yang mendampingi akad, suaminya akad dengan luar biasa ya. Ternyata ketika diselidiki kok tegar banget gitu ya. Ternyata begini, sewaktu menikah awal, si suami mengatakan bahwa di keluarga kami itu sudah ada satu tradisi, yaitu istri lebih dari 1. Jadi kalau engkau mau menikah denganku, suatu saat mungkin aku juga akan mengikuti tradisi itu di awal nikah. Ternyata padahal anakku sudah 5. Akhirnya menikah lagi dan baik-baik saja. Ya, baik. Dia mengatakan bahwa saya sudah menerima konsekuensi sejak awal menikah. Padahal yang lihat foto akad itu pada nangis, ya Allah, pada lihatnya pada kasihan. Ternyata dia baik-baik saja. Bahkan rumahnya itu dibangunkan di sebelah, istri barunya itu di sebelah, jadi berdampingan. Baik-baik saja dan saya kenal baik. Nah, jadi jangan dulu lihat ya. Kita kan kacamata perempuan ya. Kalau kayak gitu kok kayaknya aduh gitu ya, tapi ternyata tidak semua demikian. Ya. Islam itu kan memang membolehkan menikah lagi, dan kalau semua sesuai dengan syariat, insya Allah is okay. Tidak ada masalah. Masalahnya kita ini yang belum siap. Gitu ya Bu ya. Bukan kita tidak belum siap. Nah, gini. Keluarga yang mungkin hidup di tahun menikah di tahun 90-an dengan keluarga sebelum 90-an itu bentuk kesiapan dalam mempertahankan sebuah rumah tangga itu berbeda. Contohnya misalnya dulu masalah ekonomi itu tidak masalah ya, hidup dalam keterbatasan ekonomi baik-baik saja. Ingat cerita ibu kita makan dengan apa gitu kan, kita gitu, luar biasa ya. Tapi kalau sekarang masalah ekonomi bisa jadi masalah, sebuah keluarga menjadi retak. Tapi lebih lagi maju zaman, ini kembali seperti dulu. Sekarang ini ekonomi tidak jadi masalah Bu. Silahkan cek kasus-kasus perceraian, itu sekarang kebanyakan bukan karena faktor ekonomi. Faktor apa Bu? Ada pill, ada will. Ya. Ini yang terbesar sekarang. Jadi kasus perselingkuhan sekarang tidak hanya pada dominan laki-laki, tapi juga perempuan. Ketika ditanya kenapa, ya mengatakan bahwa suaminya tidak layak menjadi qawam dia. Dia punya kriteria sendiri, dan itu ada pada laki-laki lain. Akhirnya minta cerai, akhirnya kemudian menikahlah dia dengan pilihannya. Seperti itu. Ini agak menarik ya menurut saya. Kalau dulu kan tertuduhnya para laki-laki ya, nah, sekarang tertuduhnya dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Ada lagi model yang sekarang ini adalah berselingkuh tetapi dengan sesama jenis. Jadi suaminya terus terang kepada istrinya bahwa dia punya kekasih, tetapi kekasihnya sama-sama laki-laki. Itu ragamnya sekarang sudah sampai seperti itu ya. Dan itu istrinya memilih untuk bercerai. Sampai kemudian sebelum itu dia memeriksakan dirinya dan putrinya untuk ke dokter apakah terhidap HIV atau tidak. Karena suami adalah aktif dengan pasangannya. Dia mengatakan begitu, saya aktif dengan pasangan saya. Dan ternyata semua tertular. Jadi istrinya dan anaknya tertular semua. Memilih untuk bercerai dan melakukan pengobatan.